Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sefuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan, masih bisa saling bertatapan, bersilaturahmi, walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sefuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada kali ini saya akan sedikit mereaksi, saya akan sedikit menanggapi perihal celotehannya Pak Fahrul Razi yang mana sangatlah kejam, sangatlah tajam menusuk kepada Kiai Haji Imaduddin Usman beserta pendukungnya yang mana dalam hal ini membatalkan nasab Ba'alwi. Tentunya dengan kajian ilmiahnya, dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, banyak sekali dampaknya terhadap kita, entah itu dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Dampak positifnya sudah terasa oleh kita-kita semua, berkuranglah, bahkan sangat minim banget sekarang kadarnya tentang dawir-dawir, dan sekarang kita lihat dampak positifnya, mereka-mereka para habaib mulai sadar dan memang agak sopan ya, tidak terlalu rasis seperti sebelumnya adanya polemik nasab ini. Nah, dalam hal ini ternyata dalam tubuh PBNU itu sendiri ya ada yang tidak suka dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Perihalnya ya kami menanggapi ya mungkin mereka ini yang tidak suka karena ada tingkatan subjektivitas dalam hal itu. Karenanya kenapa? Yang kita amati orang yang memang membela Ba'alwi dan bertentangan yang kontra dengan Kiai Haji Imaduddin Usman pasti ranahnya ke sana. Entah itu atas subjektivitas mereka di lingkungan sosialnya ataupun keterikatan dalam keluarganya ataupun relasi bisnis. Kan seperti itu. Kebanyakan ya yang kita amati. Terkecuali ya dia itu netral, tidak ke A, tidak ke B. Cuma dalam hal ini jikalau memang orang yang ingin mencari kebenaran ya harusnya objektif ya. Apalagi beliau katanya selaku pengurus PBNU bidang keagamaan ya harusnya lebih objektif. Ya dalam hal ini kan yang sangat disayangkan Kiai Haji Imaduddin Usman itu masih pengurus PBNU walaupun sekedar di lembaga bahsul masailnya. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman mengedepankan ilmu, bukanlah memang sekedar fitnah ataupun caci maki yang mana dituduhkan oleh Gus Bahrul ini kepada Kiai Imad dan menyatakan dampaknya seolah negatif. Ya tidak. Yang namanya suatu pendapat, suatu penemuan pasti mengandung reaksi, mengundang reaksi-reaksi yang memang tajam oleh orang yang tidak satu emosional, oleh orang yang tidak setuju. Apalagi ini mengusik pepohonan besar yang mana sudah tertanam, sudah terdoktrin kita hampir ratusan tahun lamanya. Gitu kan? Perihal Ba'alwi ini, perihal keabsahan nasab Ba'alwi ini. Yang mana keabsahan nasab Ba'alwi ya sebetulnya belum diabsahkan. Hanya saja kita mengikuti masyhurnya di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang ini, sejak seabad lamanya sampai sekarang ini, ialah keturunan Nabi itu di Indonesia masyhurnya habaib. Padahal ini hanya sekedar mengikuti catatan kecilnya ulama dari kalangan habaib tersebut. Rujukannya pun hanya sebatas dari abad ke-9 sampai ke sini. Sedangkan masa hidupnya Ubaidillah itu dari abad ke-4. Sekitar 5 abad lamanya kan itu kosong. 5 abad kosong, tidak ada silsilah tentang penyebutan Ubaidillah itu ada leluhur Bahlawi. Dan 5 abad lamanya dari abad ke-9 sampai sekarang abad ke-14 beliau meluncurkan tipu dayanya itu, pemalsuannya, mencakokkan nasab kepada baginda Rasulullah SAW. Oke lah, sekarang kita tanggapi apa yang memang pernyataannya itu yang diluncurkan oleh Dr. Fahrul ini, yang katanya dokter ya. Nah, ada beberapa hal seperti ini. Saya menanggapi terhadap tulisannya Dr. Fahrul Razi, yang mana beliau menyatakan di tulisannya itu judulnya mengungkap kebenaran ilmiah tentang keturunan klan Ba'alwi bukanlah tindakan rasis atau kebencian. Nah, seperti ini. Jadi ya, pertama gini, kita menanggapi Dr. Fahrul, Pak Fahrul mengungkap kebenaran ilmiah itu, kebenaran ilmiah tentang keturunan klan Ba'alwi bukanlah tindakan rasis ataupun kebencian.
Nah, dalam hal ini, dalam tulisan Dr. Fahru Roji, beliau menyuarakan keprihatinan terhadap polemik nasab yang mana mengkritisi keabsahan nasab klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk tanggapan atas tulisan tersebut, penting untuk menekankan bahwa menyuarakan kebenaran atas dasar penelitian ilmiah bukanlah tindakan rasis, kebencian, ataupun penghinaan. Sebaliknya, ini adalah bagian dari upaya menjaga keilmuan dan memperjelas fakta yang berdasarkan bukti, baik dari aspek sejarah, kitab, maupun genetika. Seperti itu. Jadi, tanggapan kita untuk tulisan Pak Fahrur ini ya cukup menggelitik ya. Ada beberapa poin yang akan kita sematkan, yang tanggapan kita ya nanti ya kita secara merunut saja lah ya. Yang pertama saya ingin menanggapi dari tulisannya Pak Fahrur ini. Yang pertama ya kita garis bawahi yaitu pentingnya kejujuran ilmiah. Dr. Fahrur menyatakan dalam tulisannya itu bahwa upaya mengkritisi nasab klan Ba'alwi adalah hasil dari opini rasis dan provokasi. Nah, pernyataan ini cenderung menutupi inti dari diskusi keilmuan yang sebenarnya. Menyampaikan hasil riset yang menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat tentang nasab klan Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah bentuk rasisme, Kiai, melainkan sebuah tanggung jawab intelektual. Ilmuwan di berbagai bidang pun, baik dari aspek sejarah, filologi, hingga genetika, memiliki kewajiban untuk mendasarkan temuan-temuannya mereka pada bukti yang valid. Nah, tentunya seperti itulah ya. Jadi jangan asal ngomong, asal nuduh bahwasanya ini merupakan opini rasis dan provokasi. Enggak. Nah, poin yang pertama ini ya kita bisa mengamati arahnya kemana Pak Fahrur ini. Ya tentunya lagi-lagi mengapa Pak Fahrur bisa mengeluarkan pernyataan demikian. Satu poin jawabannya adalah beliau karena mukibin. Beliau ada relasi apapun itu dengan para habaib. Tentunya seperti itu mungkin ya, mungkin. Dan yang kedua, tentang kitab sezaman sebagai standar keabsahan nasab. Nah, jadi kitab sezaman dalam memvalidasi nasab. Dalam ilmu sejarah dan nasab, adanya catatan yang konsisten dari sumber-sumber sezaman menjadikan syarat penting untuk memastikan bahwa suatu silsilah itu benar dan dapat dipercaya. Bahkan peneliti internasional seperti Dr. Christopher Taylor Smith, yakni beliau selaku pakar genetika manusia, dan ada lagi David Reich, penulis tentang asal-usul DNA manusia. Beliau ini menyebutkan bahwa pentingnya verifikasi genetis dalam melacak keturunan. Nah, dalam kasus klan Ba'alwi, hasil tes DNA mereka menunjukkan haplogrupnya G, yang mana berbeda dengan haplogrupnya yang dikaitkan dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu J1. Nah, di Indonesia ada juga ahli genetika ini seperti Dr. Sugeng Sugiarto, yang mana beliau juga mendukung penggunaan tes DNA sebagai alat bantu untuk memvalidasi silsilah. Kan seperti itu. Nah, ada juga selain mereka, Dr. Michael Hammer. Dr. Michael Hammer seorang ahli genetika, yang mana populasi dari University of Arizona, ya kalau nggak salah itu, menekankan pentingnya catatan historis dan genealogis dalam mendukung hasil penelitian genetika. Nah, Dr. Hammer ini, Dr. Michael Hammer, berpendapat bahwa
data genetika harus dikombinasikan dengan catatan sejarah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang asal-usul dan hubungan keturunan. Nah, ketidakmampuan menemukan kitab sezaman yang mencatat silsilah klan Ba'alwi menunjukkan adanya celah dalam bukti-bukti tertulis yang harus diungkap. Sejalan dengan pandangan Hammer tentang perlunya verifikasi silang antara genetika dan catatan historis. Nah, ini yang perlu diketahui, yang perlu didalami oleh Pak Fahru Rozi ini. Jangan asal tuduh, jangan asal fitnah. Harusnya mempelajari dulu, ikuti dulu alurnya dan apa ini tujuannya gitu loh. Ya, harusnya bijak lah. Katanya beliau itu selaku pengurus PBNU. Katanya, oh beliau itu kan seorang dokter gitu ya. Kok tidak bisa mendalami sesuatu ya dengan perkara yang objektif seperti ini. Ya, ini kan lucu ya. Dan ada lagi juga poin saya tentang menuduhnya rasis itu beliau ya. Oke lagi nih. Tidak ada niat rasis, melainkan pencarian kebenaran. Nah, jadi tuduhan bahwa kritik terhadap nasab klan Ba'alwi itu ialah tindakan rasis itu tidak berdasar, itu tidak benar. Mereka yang mempertanyakan keabsahan nasab berdasarkan bukti-bukti ilmiah, termasuk ya dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Usman, melakukan hal ini dengan niat menjaga integritas keilmuan. Bukanlah untuk menimbulkan kebencian, apalagi permusuhan. Diskusi mengenai nasab ini ya harus didasarkan pada fakta, bukan pada emosi atau klaim tanpa bukti yang jelas. Islam pun mengajarkan agar kita selalu mencari kebenaran. Kan seperti itu. Yang mana mengajarkan pentingnya kita untuk tabayun atau verifikasi dalam setiap menerima informasi. Kan seperti itu, jangan asal tuduh aja lah. Katanya niat rasis, terus melainkan daripada provokasi. Masya Allah, ini kan sangat lucu. Kok bisa dikeluarkan oleh kiai yang katanya pengurus PBNU bidang keagamaan dan juga seorang dokter? Ya, kok tidak bisa menganalisa ke sana gitu ya. Saya pun heran. Terus tanggapan saya mengenai dalil-dalil tentang keabsahan nasab. Jadi gini Pak Kiai, dalam Islam keturunan yang diakui haruslah dibuktikan dengan jelas dan transparan. Seperti mana yang telah disampaikan oleh ulama salaf Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menekankan pentingnya bukti dalam mempertahankan nasab dan menyatakan bahwa pengakuan nasab tanpa bukti yang jelas adalah salah satu bentuk kerusakan dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini, mengkritisi klaim tanpa bukti kuat adalah upaya untuk menyegah penyebaran informasi yang salah. Sebagaimana yang diajarkan juga ya oleh Rasulullah SAW, yang mana terjemah bebasnya seperti ini, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Seperti itu. Jadi jangan asal tuduh, jangan asal tuduh. Justru Kiai Haji Imaduddin Usman dan para pendukungnya itu ya mempertahankan nasab Rasulullah yang suci, yang mana mudah diakuinya oleh mereka dan juga tidak sesuai dengan tindak tanduknya mereka itu. Apalagi kalau misalkan tadi ngomongin tentang dalil-dalil keabsahan nasab, tentu ya di sini Kiai Haji Imaduddin Usman selain daripada kitab sezaman tentang penelitian tradisionalnya, Kiai Haji Imaduddin Usman pun didukung dengan disiplin ilmu yang lain, semisal tadi pakar genetika dan filologi dan yang lain-lainnya kan. Seperti itu. Harusnya Kiai ini bisa menelitinya, bisa menganalisisnya ke sana. Dan juga tanggapan saya yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Mengenai kontribusi penelitian DNA dalam mengungkap kebenaran. Jadi gini Pak Kiai, bukti genetika memainkan peran penting dalam mendukung atau membantah klaim nasab. Dalam konteks klan Ba'alwi, hasil penelitian DNA menunjukkan bahwa kelompok mereka ini memiliki haplogrupnya G, bukanlah haplogrup J1 yang mana umumnya dimiliki oleh keturunan Bani Hashim. Nah, ini adalah fakta ilmiah yang tidak bisa diabaikan.
Penelitian ini pun ya tidak bertujuan untuk merendahkan atau menuduh, melainkan untuk mengungkapkan kebenaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Bennett Greenspan. Beliau selaku ahli genealogi dan bahkan beliau itu pendiri family tree DNA. Analisis DNA memberikan bukti nyata tentang asal-usul seseorang, sehingga klaim tentang garis keturunan dapat diverifikasi secara objektif. Itu ya, ini juga harus diketahui oleh Pak Kiai ya. Jangan asal ngomong aja gitu. Masa sekelas dokter ya sekedar membual aja gitu demi mempertahankan yang dipertuankannya itu. Demi membela kelompok-kelompok yang memang dipertuankannya itu. Ini kan lucu. Terus Pak Kiai juga harus bisa membedakan, kita jadikan poin ke-6. Pak Kiai harus bisa membedakan antara kritikan ilmiah dan kebencian. Nah, tuduhan dari Pak Kiai ini, dari Dr. Fahrur ini, bahwa kritik terhadap nasab Ba'alwi adalah kebencian itu tidaklah akurat. Yang mana kritik yang dilandasi dengan bukti ilmiah harus dilihat sebagai bagian dari proses intelektual yang sehat. Mempertanyakan keabsahan suatu klaim bukanlah berarti membenci Kiai. Bukan berarti membenci. Melainkan merupakan upaya untuk memastikan bahwa kebenaran itu bisa ditegakkan. Bahwa kebenaran itu ditegakkan. Islam mengajarkan bahwa menegakkan kebenaran adalah hal yang baik. Bahkan jika itu bertentangan dengan pendapat umum. Jadi jangan asal tuduh, balik lagi jangan asal tuduh. Pak Kiai harus bisa membedakan antara kritikan ilmiah dan kebencian. Dan terakhir seperti ini amanat saya menyampaikan hasil penelitian ilmiah terkait keturunan klan Ba'alwi bukanlah itu bentuk rasisme ataupun kebencian, melainkan upaya untuk menegakkan kebenaran. Berdasarkan dalil-dalil Islam, keabsahan nasab harus dibuktikan dengan catatan yang sahih dan terpercaya. Baik itu dari aspek kitab sezaman maupun analisis DNA, klaim klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih diragukan. Oleh karena itu, kritik ilmiah harus dihargai sebagai bagian dari pencarian kebenaran yang diajarkan oleh agama dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi seperti itu. Pesan kami, ya pesan saya lah, karena saya yang menyampaikan, janganlah mudah menuduh, janganlah mudah memfitnah ataupun menjustifikasi seseorang ataupun golongan yang lainnya. Sebelum Anda meneliti sendiri, sebelum Anda mengikuti alurnya, sebelum Anda menganalisis sendiri alurnya kemana, dan juga memverifikasi tabayun, tujuannya apa sih orang ini menyatakan demikian. Seperti itu loh. Jangan mudahlah. Apalagi Anda ini ya dikenal sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama yang katanya bidang keagamaan. Kemudian Anda itu yang katanya seorang dokter, kok bisa sedangkal ini gitu pemikirannya. Heran saya. Oke lah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.